Jadi ya, kalau ada yang bilang zaman dulu itu kayaknya lebih damai gitu. Sekarang tuh kayaknya lebih apa-apa semuanya jadi lebih spooky gitu, lebih danger, lebih sensitif, kebodohan juga lebih meningkat gitu. Itu kayaknya orang-orangnya sih butuh handstand ya, tangan di bawah, pala di bawah, kaki di atas gitu. Kali dua kali gitu jajalin. Karena logikanya lagi kebalik doi. Oleh sebab yang membedakan zaman dulu sama zaman sekarang atau masa kini ya dan terus menerus begitu itu adalah informasi coy. Jadi informasi itu semakin zaman semakin berkembang maka informasi akan semakin terbuka gitu, spektrumnya semakin meluas. Jadi sama aja sebenarnya, bahkan malahan sekarang itu semakin rada mendingan daripada dulu gitu. Ya kalau dulu lo nggak terlalu banyak ngelihat bencana alam, gempa bumi, banjir, tanah longsor, gunung meletus, segala macam fenomena-fenomena alam. Itu kan hanya karena lo sekarang bisa ngelihatnya lebih mudah aja di gadget, di mobile, di internet, semua itu di setiap zaman itu akan semakin dimanjakan oleh informasi, maka serasa lebih sering aja kejadian padahal sama aja. Itu baru dari sudut pandang menyikapi bencana alam ya. Lalu sudut pandang kita untuk menyikapi kehidupan sosial di masyarakat itu malah rada mendingan sekarang coy. Karena biar bagaimanapun informasi itu juga ikut andil dalam mencerdaskan, meskipun ada juga yang tetap masih bego gitu, masih fanatismenya masih tinggi atau keimanannya masih tinggi gitu, ada juga yang kayak gitu. Tapi kan di sisi lain juga ada yang bertambah kepandaiannya, kecerdasannya, pola pikirnya, wawasannya. Jangan lu bilang zaman dulu damai, kayaknya enak-enak aja gitu. Siapa bilang zaman dulu ya sama aja, banyak tuh yang dibakar hidup-hidup, di amuk masa, di fitnah tukang sihir lah, apa dukun santet lah, atau bahkan sekedar difitnah sebagai maling. Lu bayangin lu cuman duduk di pelataran rumah ibadah tertentu nih yang maha damai, lalu diamuk masa sampai mati coy orangnya coy. Ada yang dibakar hidup-hidup. Itu yang zaman sekarang tuh dibakar hidup-hidup. Yang gue ceritain ini zaman dulu itu nggak dibakar sih, tapi dibawa ke pasar tuh diseret diamuk masa dan sampai mati coy, 12 jam lebih mati. Udah dikafanin, udah disumpel-sumpelin semua bolongan-bolongan hidungnya gitu, udah di ngajiin, dia bangun lagi. Ya karena emang orangnya itu sih. Dulu tuh gue lebih respect zaman dulu ya, dulu dia keren sih begitu gue bilang. Sekarang malahan udah jadi fanatisme teologi konservatif, udah males gue. Sama aja dulu sama sekarang tuh, kayak kejadian kayak gitu tuh masih ada, fanatisme tuh masih ada, meskipun sekarang rada berkurang sedikit, meskipun cuma sedikit ya rada lumayan lah. Dan jangan mempermasalahkan sebuah equipment ya, sebuah suatu alat gitu, karena alat tidak akan dapat bekerja tanpa adanya manusia di belakang alat tersebut gitu. Apapun sarana prasarananya tuh kembali kepada manusia di belakang alat tersebut ya. Jadi kayak ada istilah tuh, gun not kill the man, atau gun biasanya yang lebih terkenal itu, gun not kill people but man behind the gun can kill people, and mind behind the man is the big boss of all gitu. Jadi kayak atau uh, senapan atau senjata atau pistol itu tidak membunuh manusia, tapi manusia di belakang senjata lah yang membunuh manusia lain. Dan di belakang manusia ada pemikiran, dan pemikiran itulah yang menjadi bos besar ya. Jadi untuk apa kita berperang antara manusia dengan manusia ketika kita bisa berperang dengan pemikiran. Pikirannya kita adu aja gitu, pemikirannya yang mana yang baik gitu, yang mana yang tepat untuk masa depan. Jadi kayak para pelaku tindak terorisme itu bisa berawal dari background apapun ya, mau dari preman pasar kayak, mau dari gembel kayak, mau dari apa gitu, mereka semua bisa menjadi melakukan tindakan
terorisme, tapi ada sebuah pola yang sama dari semua itu, yaitu adalah keimanan yang mencukupi atau memadai. Ketika keimanan yang mencukupi itu ada, ya udah, itu bisa berpotensi menjadi seperti itu. Mau dia dari mantan preman kayak mantan peminum kayak mantan pemabuk kayak, ketika ada keimanan yang mencukupi, bisa saja itu menjadi berpotensi melakukan tindakan terorisme. Karena polanya yang sama itu, mereka semua adalah memiliki keimanan yang mencukupi. Itu. Tapi sangat ironis ketika gue dapat menyaksikan berkali-kali itu para residivis napiter itu malah keluar-keluar itu, entah treatmentnya atau seperti apa itu. Treatment dari orang-orang yang sudah lampau, orang-orang yang sudah basi cara permainannya. Mereka hanya menjadi koki coy, gue lihat coy. Koki tai kotok coy, koki telek, tau nggak? Mereka hanya menjadi chef dari tai. Begitu mahir tampil di publik itu hanya memberikan garnish di atas tai kotok bertabur meseseres atau bertabur coklat gitu. Dan disajikan kepada rakyat gitu demi melindungi sebuah keimanan. Jadi rakyat itu disajikan sajian itu tai kotok rasa coklat coy. Ngapain coba? Banyak juga kok para influencer-influencer sampah yang mana malah memiliki sebuah pemikiran bahwa di zona-zona konflik itu hanyalah sebuah metode untuk mengkeruk sumber daya alam. Seolah-olah mereka ingin menularkan sebuah pemikiran di mana zona konflik itu yang sering terjadi. Kita bisa ambil contoh ya, yaitu adalah di Timur Tengah. Itu mereka memberikan sebuah pemikiran bahwa sumber daya alam di sana, salah satunya mungkin minyak, itu uh, adalah sebab musabab daripada konflik tersebut gitu. Lalu minyak itu, konflik tersebut itu hanyalah sebuah kedok untuk mengkeruk minyak tersebut gitu. Seolah-olah tuh minyak itu bisa dibawa pakai kresek gitu. Dipikir minyak itu kayak kerupuk apa gimana ya? Kalau kerupuk kulit sih masih bisa lu masukin kantong kresek gitu, plastik gitu. Ini kan minyak coy, minyak mentah, minyak bumi coy. Minimal aja dibawanya pakai tongkang coy. Jangankan tongkang yang nyebrang pulau, apalagi nyebrang lautan atau bahkan samudra. Senjata ilegal aja itu ada rekornya. Semua tuh ada rekornya di, ada, meskipun bisa lolos senjata ilegal itu nggak lama, seiring berjalannya waktu akan tercium juga. Semua tuh didata, ada datanya, apalagi yang keluar masuk dari zona konflik ya. Ini kok ngoceh tentang sumber daya alam yang mana jadi sumber masalah gitu, jadi akar musabab sebuah daerah menjadi konflik gitu. Itu hanya sebuah usaha untuk menutupi akar masalah yang sesungguhnya. Mereka membiaskan masalah, mereka melindungi atau bahkan menteror siapa-siapa yang ingin berkonsentrasi mencabut permasalahan yang sesungguhnya. Begitu coy. Ketika hal-hal yang kerap kita saksikan mencuat di permukaan seperti tindak-tindak terorisme, lalu ada beberapa orang yang langsung saja menuju kepada pusat atau akar permasalahan itu. Mereka langsung menganggap bahwa literasi itu adalah sebuah sejarah. Lalu ketika mereka temukan sesuatu atau literasi atau statement yang rada mendingan, mereka bilang ini adalah pedoman, ini adalah tuntunan gitu. Dan ketika melenceng dari sejarah, ditemukan sebuah literasi yang ngawur dari sejarah, oh mereka bilang apa coba? Apakah buku ini adalah buku gosip? Ataukah ini buku dongeng? Faktanya ini ternyata hanyalah sebuah koran. Koran di era kegelapan,
Dimana koran itu dapat terisi bermacam-macam, mau gosip, mau dongeng, mau apalah itu. Ngapain lo berdiri di belakang sebuah literasi yang tidak pantas untuk dibela hanya karena tidak cukup stok mental. Sesungguhnya itu kenyataannya itu bahwa literasi tersebut hanya adalah menggambarkan kejadian yang tidak jauh berbeda pada kenyataannya gitu. Meskipun ada beberapa yang melenceng dari fakta atau ngawur, tapi dari keseluruhan itu bukan seolah lagi ya, sangat-sangat begitu meyakinkan itu bahwa gambaran di zaman tersebut ya nggak jauh dari pedang coy, dan itu tidak bisa dibenarkan untuk uh, membenarkan sebuah ideologi yang wajar untuk mengangkat sebuah pedang. Kalau kita cari perbandingan, banyak ideologi lain yang tidak mengangkat pedang coy, meskipun dia diperangi gitu, meskipun dia diperangi tapi dia tidak memilih sebuah jalan kekerasan. Coba dong rada jauh sedikit mainnya, rada jauh sedikit terbangnya gitu. Gak di zona atau kazanah berpasir tersebut terus menerus. Gak terkunci di jazirah berpasir terus menerus, panas kemerungsung. Itulah jadinya efeknya. Bahwa sesungguhnya ya memang di zona itu isinya nggak jauh dari pedang, perang, kudeta. Kalau libur perang, kalau nggak perang itu ya ngewein hasil perang atau hasil rampasan perang atau budak. Kalau nggak perang, nggak ngewek, ya kudeta, saking bosennya kali. Isinya gitu-gitu doang. Nanti nanti akan ada tiba sebuah masa, mungkin mungkin siapalah gitu. Mungkin juga Indonesia, mungkin juga siapa entah, ketika eh, Asia begitu mengkonsentrasikan zonanya itu, mungkin suatu saat nanti ketika Asia bersatu gitu, lalu pemimpinnya entah siapa, macan Asia, dapat juga dijuluki mungkin naga Asia atau macan Asia, dia akan menginjak kepala dari bandar narkoba berbahaya atau mematikan, yang mana narkoba ini adalah sebutan lain dari sebuah teologi ya, sebutan lain dari sebuah dogma. Karena dogma lu itu udah makan banyak sekali nyawa, banyak sekali menumpahkan darah seluruh dunia coy. Ketika pertumpahan darah atas nama yang lain itu kayak masih rada kita bisa tolerir, 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 tolerir. Kita masih bisa mentolerir. Tapi ketika pertumpahan darah dan nyawa itu atas nama dogma, dan dimana dogma itu di belakangnya selalu aja ada ketuhanan, itu sepertinya sudah tidak bisa ditolerir lagi coy. Tuhan macam apa yang haus darah? Dan kebetulan nih dogma lu ini terlalu banyak makan tumpah darah, maka kenapa lu diam saja alih-alih memperbaiki booksnya atau minimal menetralisir lah kadar candu di dalamnya. Tapi lu ini sebagai importirnya malah melindunginya gitu, seolah-olah yang penting tuh fulus fulus fulus, itu aja tuh Bahlul tuh isi otaknya. Karena pada saat itu terjadi itu tak ubahnya seperti seorang bandar narkoba berbahaya ya, atau mematikan, yang kepalanya diinjek oleh ketua dari Asia. Mau ikut andil nggak lo menetralisir lo? Mau ikut memberikan sumbangsi menetralisir hal ini nggak lo? Kalau enggak lo masih aja bersikeras untuk membela, mungkin itu menjadi sebuah momen di mana karma itu tercipta.
di mana karma itu terjadi mungkin gitu. Lalu kita menyikapi sebuah kejadian-kejadian di dalam negeri ini yang mana banyak kita dapat jumpai ada bantuan untuk para napiter gitu. Itu tidak lain hanya membuat kejahatan atau jenis-jenis kejahatan lain itu menjadi iri coy. Itu bisa berbahaya dampaknya coy. Itu seperti mengizinkan para bencoleng lain untuk berpindah haluan atau keterampilan coy. Dan lu itu menjadi sebuah dalang daripada semua itu ketika itu terjadi. Samping itu juga banyak banget menyajikan tuh seorang pemimpin yang menyajikan miskinnya sebuah tenggang rasa. Tepas seliranya miskin sekali dia rasa itu. Kondangan lah kepada salah satu rakyatnya, dipikir rakyatnya cuma satu doang. Kok bisa lu kondangan ke seluruh rakyat? Itu kan namanya kan gak punya tenggang rasa. Jadi kayak sekretariat negara itu ya emang dia mengabdi pada sebuah negara bukan pada sebuah pribadi ya atau sebuah kepresidenan atau presiden itu sendiri gitu. Ya karena kerjaannya menjadi sekretariat negara ya maka dia akan menunjukkan bahwa ini loh kinerja seorang atau sebuah pribadi dalam sebuah kenegaraan. Mereka mempublikasikan ya maka tidak mempermasalahkan bidang daripada sekretariat negara tersebut, akan tetapi yang gue permasalahkan adalah sebuah tindakan oleh seorang pemimpin besar yang mana sangat miskin sekali tepas seliranya gitu, sangat miskin sekali tenggang rasanya, etika publiknya itu miskin sekali coy. Ya mau bagaimana karena dia atau mereka sebagian besar masyarakat itu masih berkiblat moral pada sesuatu yang tidak pantas untuk dibela, maka begitulah jadinya mungkin. Ada banyak juga kita dapat melihat di mana banyak para influencer itu ketika ada beberapa golongan yang langsung mengarah kepada akar permasalahannya, masalahan sebuah dogma ini, itu mereka para influencer sampah itu malah menarik sebuah spektrum yang lebih luas, sedangkan untuk menyikapi literasi semakin luas spektrumnya maka semakin menghutan. Dan kita sadari atau kita pahami ketika Anda mengeksplor hutan, semakin luas Anda mengeksplor hutan, maka Anda akan menemukan juga makhluk-makhluk yang berbahaya atau mengerikan atau sekedar situasi-situasi yang ekstrim gitu. Meskipun yang mana namanya hutan ada juga makhluk atau situasi yang nyaman atau yang indah gitu atau yang jinak gitu. Ada juga. Tapi para influencer sampah ini tidak mengerti bahwa ketika dia menarik spektrum lebih luas, menunjukkan banyak literasi-literasi yang jinak pada komentator atau pada hadis-hadis gitu. Itu tidak juga menutup kemungkinan bahwa masyarakat akan memilih hadis-hadis yang lain juga karena spektrumnya Anda sudah tarik menjadi lebih luas gitu. Semakin luas ya maka semakin banyak juga dampak yang akan Anda temui gitu. Anda tidak dapat melarang orang untuk memilih dalam keluasaan itu. Alih-alih demikian sebaiknya Anda tetap fokus saja pada akar masalahnya gitu, akar literasinya gitu. Jadi biangnya literasinya itu di mana, sikapi apa adanya, lalu sudah beritahu bahwa ini memang ternyata begini gitu. Kalau nggak suka sebaiknya atau singkirkan saja gitu. Kalau nggak suka atau nggak cocok atau berbahaya, maka cari aja jenis-jenis literasi lain gitu atau dogma-dogma lain gitu.
Dunia ini kan nggak selebar daun kelor. Literasi sebuah dogma itu juga nggak cuma satu jenis. Akan lebih elok dan bijaksana ketika seorang pemimpin besar, yaitu adalah presiden, dapat berkata kurang lebih seperti ini, bahwa wahai rakyat-rakyatku, bahwa sesungguhnya secara apa adanya saya akan mengatakan bahwa dogma ini sangat baik sekali. Maka akan lebih elok dan bijaksana bila mana menempatkan sebuah dogma ini pada tempat-tempat barang antik tersimpan. Karena dogma ini sudah sangat usang dan tidak lagi tepat untuk dipergunakan di era masa depan demi anak cucu bangsa kita nanti. Begitu, kurang lebihnya begitulah gitu. Masalah kosakata dapat diramu lebih mujarab lagi kan seiring berjalannya waktu. Itu coy. Coba deh lu pikirin lagi tuh, lu pelajari lagi lah. Apa dogma seperti ini tuh pantas untuk dibela? Jadi sebuah standar barometer kebaikan, menjadi sebuah kompas moral, menjadi sebuah kiblatnya etika gitu. Kalau kita mengorbankan pola pikir anak cucu kita yang mana menstereotipkan atau berikan paradigma, menampilkan sebuah visualisasi teologi tersebut adalah sebuah nilai moral yang baik atau etika yang baik di publik gitu. Ketika orang pakai atribut keagamaan dari dogma tersebut gitu. Pakai tudung lah gitu, atau burka atau kerudung atau peci atau bla 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 lah. Kelihatan baik atau alim juga enggak, malah kelihatan bego. Minimal kelihatan pengecut lah. Biarpun gue juga terlahir dari keluarga besar yang kebetulan berdogma yang sama atau berdogma tersebut atau berideologi tersebut, cukup cukup fanatik dan konservatif. Tapi kan nggak mewajibkan gue harus seperti itu, karena gue menyandang sebuah gelar di mana gue terlahir bukan di zona atau di era masa lampau, yang mana gue terlahir menjadi seperti kalian-kalian itulah, orang-orang edisi milenial atau generasi Z gitulah pokoknya. Kenapa kita harus masih terkunci pada sebuah nilai-nilai yang begitu usang? Jadi sesungguhnya hanya ada dua jenis umat dari ideologi tersebut, yang mana umat yang pertama yaitu bisa dapat dikatakan berkepribadian yang cukup cerdas, akan tetapi yang cerdas ini adalah pengecut, menjadi pengecut. Sebagian besar ketika dia cerdas, dia sudah dapat menyikapi dengan bijak semua statement itu, maka dia menjadi pengecut, jadi takut atau banyak pertimbangan untuk mengemukakan atau menunjukkan sikap atau sekedar mengatakan isi dari kandungan dogma tersebut apa adanya gitu. Lalu di sisi lain ada juga jenis-jenis umat dari dogma tersebut atau ideologi tersebut yang bego, dan selama dapat mempertahankan kebegoannya yang otentik, maka dia akan baik karena dia bego. Yang mana artinya adalah dia tidak mengerti apa yang sesungguhnya dia baca itu, literasi apa itu artinya. Dari yang sesungguhnya dia baca itu, dia tidak mengerti akan literasi tersebut. Dan kalaupun mengerti, dia belum tentu paham untuk menyikapinya. Apakah hal itu baik atau elok atau bijak atau tidak gitu, atau dibutuhkankah untuk era masa depan gitu. Dipertahankan atau bersedia untuk rela berdiri membela sebuah ideologi tersebut gitu. Hanya ada dua aja itu. Yang cerdas maka menjadi pengecut sebagian besar, dan yang bego maka menjadi baik sebagian besar. Tapi akan berbahaya ketika yang bego
lalu menjadi mengerti artinya, lalu juga menjadi tetap mengimaninya dan mengamalkannya. Wah, itu fatal akibatnya. Banyak loh dijumpai, eh ini lintas era ya, bukan hanya kaum milenial. Kalau yang kasus selanjutnya ini, yang dimabuk akan kutipan-kutipan dari orang-orang terdahulu, dengan bangganya menyebutkan kutipan-kutipan mereka yang telah lama mati. Karya-karya sastra mereka memenuhi isi kepalanya, sampai-sampai hidupnya nihil. Gak ada karyanya sendiri dalam kepalanya. Kepalanya hanya amplifier dengan echo yang tinggi dari orang-orang yang sudah lama mati dari era kegelapan. Kepalanya sepi produksi karya jiwanya sendiri. Sampai-sampai kepalanya tak mampu mengkritisi karena penuh padat terisi karya jiwa-jiwa dari era kegelapan. Bukan pula tidak bagus artinya untuk mempelajari atau untuk menghafal atau sekedar untuk memberitahu bahwa ada loh, para orang-orang terdahulu yang sudah menciptakan karya seni berpikirnya gitu, opininya, dengan dengan berbagai macam jenis, bisa filsuf, bisa agamawan, bisa macam-macam itu. Tapi yang lebih ditekankan lagi adalah mana karya jiwamu sendiri. Padahal ini bukan lagi era kegelapan. Kenapa setiap ada momentum-momentum apa Anda menyebutkan nama-nama orang-orang yang sudah lama mati? Seolah-olah Anda tidak memiliki sebuah gagasan tersendiri yang otentik dari jiwa Anda. Seolah-olah Anda tidak memiliki sebuah uh, opini sendiri gitu. Ciptakan opini sendiri dan diomongi atau dibicarakan orang-orang dan khalayak ramai. Jika Anda menciptakan seperti mereka-mereka yang terdahulu. Begitu. Dan dalam momentum yang luar biasa ini, yang kemungkinan besarnya tak akan berulang kembali. Sekalipun dapat berulang, maka itu pastinya akan akan melalui peraturan semesta, terhapusnya memori terbakar selimut dunia. Akankah kau mempertahankan nilai-nilai kadaluarsa? Bagaimana mau pintar? Atau minimal sekedar terbuka lah pemikirannya, open minded. Itu boro-boro internet, pegang HP aja dilarang loh, ngumpet-ngumpet para santri itu. Kalah dengan napi. Dan kesehariannya itu diisi dengan teologi terus-menerus membunuh logika. Kalau saja di era misionaris atau para marketing teologi atau di Nusantara dikenal sebagai wali sembilan, yang mana di era itu andai kata sudah ada begitu banyaknya informasi seperti sekarang, maka gue garansi mereka tidak akan mau menjadi marketing teologi. Dan satu hal lagi, kenapa NKRI ini nggak jadi negara berlandaskan teologi impor, itu hanya karena di saat itu sudah ada info yang mencukupi dan sudah ada beberapa bibit-bibit yang cukup cerdas untuk menyikapinya. Meskipun sekarang makin banyak juga yang cerdas, namun begitu juga yang bodoh. Sebagai dampak dari menjamurnya sumber-sumber pendidikan teologi konservatif, dengan bahkan dengan sokongan dana langsung dari importir dari jazirah asalnya, dengan berbuah hasil banyak menciptakan influencer berpondasi teologi yang konservatif. Hanya sekedar bermodalkan baju metal-metal seolah atas nama milenial, dengan modus bergening menjunjung atau memuja-muji penguasa. Lalu ketika momentumnya tiba, mengolah katrok jiwa culun aslinya.
basi, penyesatan isi kepalanya, atau memang cetek atau sekedar pesanan. Itu dulu.